Shalom semuanya. Oke, di video ini saya akan menceritakan bagaimana kami bisa terpapar COVID-19. Tapi sebelumnya saya cuma mau ingatkan kepada teman-teman, pada saudara-saudara yang belum, jangan sampai terkena COVID-19. Please respect, please banget respect. Jangan kita omongin, jangan kita karang-karang cerita, jangan kita ngejelek-jelekin, karena ingat bahwa virus ini benar-benar ada dan itu tuh udah kayak di depan mata banget. Itu bisa menyerang siapa saja. Oke, saya mau mulai ceritanya. Jadi pada awalnya itu adalah kami tertular dari seorang jemaat di gereja kami. Jadi jemaat ini datang, dia kebetulan baru pulang dari luar kota. Kami juga sebelumnya memang kami sudah punya peraturan di gereja bahwa jemaat atau hamba Tuhan yang baru berpergian keluar kota, dia harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Tapi ternyata jemaat ini tiba-tiba datang ke gereja, dan ternyata dia sudah waktu itu saya melihatnya memang dia sudah batuk-batuk, tapi karena si bapak ini sebelumnya juga dia sudah sering batuk-batuk, jadi kita nggak ada berpikir yang aneh-aneh. Nah pada saat itu hari Minggu dia ngobrol dengan papi saya. Setelah dia ngobrol tidak ada terjadi apa-apa. Memang kami steril gereja dengan seperti biasa, semprot dengan segala protokol kesehatan yang ada. Jadi ternyata selang beberapa hari kemudian papi saya menunjukkan gejalanya yaitu dia mulai merasa badannya tuh nggak enak, badannya tuh sakit gitu, badannya sakit semuanya, dan kepalanya pusing gitu. Tidak ada demam awalnya, tidak ada batuk, dia hanya merasakan gejala seperti itu. Nah setelah itu dibawa ke dokter, dikasih obat-obatan, dan 2 hari kemudian tidak ada yang berubah gitu, tidak ada yang berubah. Akhirnya mami saya memutuskan untuk melakukan rapid test yang pertama. Jadi rapid test yang pertama di rapid hasilnya non reaktif. Jadi hasilnya pertama non reaktif. Karena non reaktif akhirnya kami merasa waktu itu memang sangat-sangat tabu ya tentang COVID ini. Jadi kami pikir dengan tidak non reaktifnya pada rapid test, jadi kami pikir juga tidak ada apa-apa gitu. Nah setelah itu masih berjalan, papi saya juga masih dengan kondisi yang sama. Akhirnya mami saya juga, dia juga rapid test dan hasilnya tetap sama, non reaktif. Karena 2 kali sudah non reaktif, jadi kami pikir oke, ini bukan COVID tapi hanya gejala flu biasa, flu batuk biasa. Dan ternyata setelah papi saya 2 kali non reaktif, mami saya juga non reaktif, akhirnya kami berjalan seperti biasa. Sampai makin lama nih papi saya menunjukkan gejala-gejala yang dia buang-buang air, dia nggak mau makan, dia muntah-muntah gitu. Nah memang buat kami sekeluarga, karena memang papi saya ini termasuk orang yang kalau makan itu memang lahap gitu. Jadi kami pikir dengan dia tidak mau makan itu sudah top skornya dia dari dia sakit gitu. Karena waktu papi saya operasi jantung saja, dia masih sesudah siuman, kami itu masih khawatir lah gitu dengan dia baru pasca operasi, tapi dia sudah makan itu sudah normal gitu. Jadi akhirnya mami saya memutuskan untuk membawa ke rumah sakit swasta di daerah Pulau Mas. Nah setelah dibawa ke rumah sakit itu, dokter menronsen, mencek paru-paru, mendiagnosa, karena pada dasarnya memang papi saya itu punya penyakit jantung ya. Jadi dia operasi jantung, dia sudah operasi jantung di tahun 2009, dan dia tuh ya ibarat kata dia tuh punya penyakit bawaan lah gitu, penyakit jantung ini. Jadi diperiksa semuanya, jantungnya bagaimana, dan ternyata memang ditemukan pembengkakan jantung. Jadi pembengkakan jantung, dan setelah di ronsen paru-parunya itu menunjukkan hasil yang memang banyak infeksinya gitu. Nah setelah infeksinya ini akhirnya di pihak rumah sakit menyarankan untuk melakukan rapid test kembali, dan hasilnya lagi-lagi negatif.
ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun yang merasa sudah aman ketika melakukan rapid test, please, rapid test udah tidak bisa lagi dijadikan menjadi hasil yang memang benar-benar kita terpapar COVID atau tidak. Setelah rapid test negatif, akhirnya setelah dokter melihat hasil ronsen dari papi saya yang memang paru-parunya pada saat itu banyak infeksinya, akhirnya dokter memutuskan untuk menswab PCR. Dan setelah swab PCR itulah baru ditemukan bahwa papi saya terpapar COVID-19. Papi saya dinyatakan positif COVID. Akhirnya kebesokan harinya mami saya melakukan swab PCR, dan beberapa anak pastori, bahkan semua yang tinggal bersama dengan papi saya itu melakukan swab PCR, ya. Dan kami pun memang yang memang waktu itu kontak sama papi saya, memang pada saat, jadi 3 hari setelah papi saya itu menunjukkan gejala gitu, menunjukkan gejala awal, anak saya yang paling besar, Reviona, dia panas, demam. Jadi kami tuh sempat ke rumah papi saya, dan pulangnya dia demam gitu. Reviona demam karena memang waktu malamnya, sebelum malamnya itu dia makan es krim. Nah, jadi penyakit anak saya dan penyakit saya juga, kami itu karena punya amandel, jadi paling sensitif banget terhadap ice cream gitu. Jadi setiap kali kami minum ice cream pasti akan ada reaksi yang berlebihan, ya panas, batuk lah, apalah gitu. Nah, jadi setelah itu saya pikir oke, ini cuman ini radang biasa gitu. Jadi saya kasih dia obat yang seperti biasanya, dan ternyata 2 hari dia normal, dia tidak ada menunjukkan gejala apapun lagi gitu. Nah, setelah 2 hari kemudian, saya pertama kalinya setelah 2 hari, saya baru merasakan gejala yang pertama. Jadi gejala yang saya rasakan adalah, pertama kali adalah itu kepala saya tuh sakitnya luar biasa. Sakit, saya ngerasa ini bukan sakit kepala yang memang pada dasarnya juga saya tuh jarang sakit kepala, tapi pada saat itu tuh sakitnya luar biasa. Itu di depan sini, di depan ini sampai ke belakang itu sakit luar biasa. Dan badan itu tuh, badan itu tuh rasanya tuh kayak dipukulin gitu. Itu bener-bener tuh nggak enak banget gitu. Jadi anak saya udah normal dulu nih. Jadi anak saya tuh sudah tidak lagi panas, demam lagi. Nah, baru saya gitu, setelah saya merasakan itu panas saya jadi kayak orang tipes gitu. Jadi karena saya berpikir paling tipes, paling ini kali biasa gitu, karena kami punya amandel gitu. Jadi radang tenggorokan, jadi biasanya saling nular gitu kan. Nah, jadi badan saya tuh sakit banget. Dan malamnya, setiap malam, jadi sore menuju ke malam itu dibilang demamnya sih mungkin ya demam, tapi yang saya rasakan adalah saya tidak kedinginan gitu. Saya tidak kedinginan, tapi badan saya tuh kayak ada api di dalamnya, tuh kayak ada api, kayak panas banget, tapi nggak ngerasa kedinginan gitu. Nah, ketika saya cuma minum paracetamol, saya minum paracetamol. Jadi gini kronologisnya, dari papi saya merasakan gejala sampai dia melakukan rapid test itu, saya di hari papi saya yang kelima, barulah saya pertama kali merasakan gejala sebelum dia masuk rumah sakit. Jadi papi saya itu sudah 1 minggu dulu merasakan gejala, barulah terdiagnosa lewat PCR tes bahwa dia positif. Nah, pada saat saya dengar gitu papi saya positif, kami memang satu keluarga, saya, suami saya, anak-anak 3 tidak melakukan swab PCR. Tidak melakukan swab PCR karena ya kami yakinlah pasti positif juga gitu, karena ya udah pasti, karena kan kami kontak dan merasakan gejala yang sama. Sampai akhirnya kami dengar juga, akhirnya setelah anak-anak yang tinggal bersama dengan papi saya swab PCR semuanya dan mereka positif, akhirnya mami saya juga menyuruh kami sekeluarga untuk swab PCR, walaupun sebenarnya saya berpikir ngapain lah, pasti udah positif kok gitu, karena memang saya udah ngerasakan gejala, anak saya sudah ngerasakan gejala gitu kan. Waktu itu suami saya dan 2 anak saya yang kedua, Serafim dan Elion, itu memang belum ada ngerasakan gejala apa-apa. Jadi saya pikir ya udahlah gitu. Tapi
karena terus-terusan disuruh gitu. Maksudnya mami saya adalah ketika memang positif, biar langsung cepet-cepet deh dirawat gitu. Itu mami saya langsung swab PCR dan dinyatakan positif juga. Akhirnya mami saya masuk juga rumah sakit karena dia punya hipertensi, ditemani dengan rohani mami saya juga. Dan ada 2 orang anak pemuda yang memang masuk rumah sakit juga, dan sisanya mereka isolasi mandiri. Nah, ketika kami mendengar itu, akhirnya oke, kami memutuskan untuk swab PCR, dan memang puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan karena buat saya ya apapun itu, ya itu memang Tuhan izinkan karena untuk mendatangkan kebaikan. Ya kami pun positif, 5-5-nya. Jadi saya, suami saya, anak saya 3-3-nya positif. Dan suami saya juga sudah menunjukkan gejala, yaitu panas, demam, dia perutnya tuh sakit. Jadi perutnya tuh seperti apa tuh namanya, sakit. Nah dia mulai sudah mulai kesakitan. Tapi puji Tuhan ya saudara, 2 anak saya, Serafim dan Elion ini, sekalipun mereka positif, mereka hanya menunjukkan gejala hanya demam 1 hari. Nggak nyampe 1 hari, itu cuman beberapa jam habis itu turun, dan mereka nggak ada nunjukin gejala apapun lagi. Jadi yang berjuang sekali saya dan suami saya itu sempat merasakan tidak bisa mencium apa-apa. Dan itu lucunya gini, kalau kita biasanya kalau flu kan memang kadang-kadang suka nggak cium apa-apa ya, ataupun ngerasakan apa-apa gitu. Cuman kita tuh nggak ada mampet, nggak ada apa-apa, tapi kayak kita kok nggak ada ya. Saya cium berkali-kali gitu, kayak parfum saya gitu, saya cium kok nggak ada ya, nggak ada rasa apa-apa ya. Tapi memang puji Tuhannya saya bersyukur. Dan asam lambung saya tuh diserang. Wah, saya mohon maaf, itu saya diare itu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan sampai dinyatakan negatif pun saya masih diare. Masih buang-buang air. Dan ternyata memang karena saya konsumsi vitamin C juga ya kan, jadi lambung saya pun terserang. Akhirnya itu. Jadi suami saya karena dia basic dulu pernah punya tipes, jadi perutnya yang diserang. Jadi yang saya lihat ini adalah COVID ini memang benar-benar menyerang sesuatu hal yang memang pernah kita rasakan gitu. Jadi kalau yang memang punya penyakit lambung, dia tuh serangnya tuh di situ gitu. Terus batuk gitu, batuk sampai capek gitu loh, batuknya tuh sampai capek. Setelah itu puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kami isolasi mandiri selama 2 minggu. Setelah kami swab PCR, yang paling membuat hati saya hancur adalah ketika saya melihat hasil anak saya yang nomor 3 tuh Elion, umurnya dia masih 5 tahun, dan dia dinyatakan positif. Itu buat saya tuh kayak runtuh gitu loh, runtuh, hati saya hancur gitu. Karena saya berpikir begini, anak saya masih 5 tahun, tapi dia sudah merasakan apa yang menjadi kegemparan dunia ini. Dan itu yang membuat saya tuh waktu itu tuh sempat menangis. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, Tuhan boleh izinkan kami melewati semuanya, bukan untuk membuat kami celaka, tapi untuk mendatangkan semua kebaikan yang dahsyat. Buat saya, kalau ditanya bagaimana sih rasa sakitnya, saya mau katakan rasa sakit secara daging ya. Tapi buat saya pribadi, itu pengalaman yang indah, yang luar biasa buat saya, merestorasi semua hal dalam diri saya, bahwa tangan Tuhan sanggup merenda apapun dalam kehidupan kita. Terutama buat orang tua saya. Orang tua saya, papi saya tuh punya penyakit jantung. Dia ada pembengkakan jantung, kekentalan darah, yang setiap kali dokter berkunjung, setiap kali dokter visit ke tempat papi saya itu, mereka selalu bilang, Pak, mukjizat. Dan saya baru mengerti bahwa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan mau buat mereka bilang mukjizat, bahwa pertolongan Tuhan Yesus ajaib dan besar bagi kehidupan kami. Dan itu yang memang membuat saya tuh makin kagum akan karya Tuhan. Mami saya juga punya hipertensi, dan puji Tuhan saudara,
infeksi di paru-parunya tuh nggak ada. Dan dahsyatnya luar biasa adalah opung kami yang tinggal juga bersama kami itu usianya kalau nggak salah ya 87 apa 89, dia juga terpapar positif. Tapi saudara, tidak ada gejala apapun. Yang waktu itu makanya mami saya tuh agak lambat penyembuhannya karena dia memang banyak berpikir. Ya wajarlah dia berpikir bagaimana suaminya, anak-anaknya, orang tuanya, seluruh anak-anak di pastori gitu, anak-anak muda yang tinggal bersama mereka semua positif, bahkan tulang kami juga positif, sepupu saya juga positif, hampir rata-rata satu rumah itu positif. Itu tuh rasanya dia tuh menanggung beban yang begitu berat. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sekali lagi saya katakan, dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat luar biasa, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami dengan caranya yang ajaib. Jadi pertama kali yang dinyatakan negatif adalah mami saya. Dia pulang ke rumah, ya walaupun memang dia masih harus isolasi mandiri, tapi dia sudah negatif. Dan berjalan itu adalah yang memang sempat membuat saya waktu itu meneteskan air mata pertama kali adalah ketika saya tahu papi saya itu masuk rumah sakit dengan positif COVID gitu. Karena saya berpikir gini, dia punya jantung, dia punya penyakit jantung, dia punya gula, dia juga pokoknya banyaklah ibarat kata infeksi paru-paru, pembengkakan jantung, dan dia nggak mau makan. Itu yang buat saya tuh yang harus digarisbawahi adalah dia tidak mau makan. Karena buat saya sesakit-sakitnya orang, kalau dia masih mau makan, dia pasti bisa tahan itu sakitnya. Tapi situlah memang saya nangis gitu sama suami saya. Saya bilang, papi gimana ya, papi gimana ya? Karena dia udah nggak mau makan, saya bilang gitu. Tapi itulah pertolongan Tuhan dahsyat buat saya, buat keluarga kami, terutama bagaimana cara Tuhan menyembuhkan itu indah. Cara Tuhan menyembuhkan itu indah. Dan bahkan ketika Tuhan izinkan COVID itu ada datang kepada keluarga kami cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Kalau selama ini kami mendoakan, buat saya dan suami gitu, kami mendoakan jemaat yang ketika mereka telepon, Pak tolong doakan, anak saya terpapar COVID, suami saya terpapar COVID, saya terpapar COVID. Suami saya mendoakan, ya kami hanya bisa sebatas mendoakan gitu. Tapi ketika kami mengalaminya langsung, Tuhan izinkan kami mengalaminya langsung, disitulah kami mengerti bahwa seperti ini toh rasanya orang yang terpapar COVID. Seperti ini toh rasanya. Dan ketika kami itu merasakan, kami semakin kagum akan karya Tuhan, atas pertolongan-pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang terpapar COVID, yang mereka bisa berjuang, yang mereka bisa mampu melewatinya. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa yang Tuhan boleh beri bagi kami. Jadi total kami yang mengalami, yang Tuhan izinkan untuk menerima berkat ini, buat saya ini berkat, buat kami ini berkat adalah papi saya, mami saya dia punya hipertensi. Jadi 2, suami saya, anak-anak saya 3 orang, 7, adik saya, adik kandung saya. Terus anak rohaninya papi saya itu adalah Nandira, Benhard, Keisha, Feni, tulang saya, sepupu saya, Ratu dan Arta, dan opung boru saya. Dan Tuhan sembuhkan kami semuanya. Dan memang pada saat kami menjalani itu, seolah-olah tuh kami tidak mampu menceritakan apapun. Jadi bukannya kami menutup-nutupi saudara, tapi karena kami mau berdiam diri, kami mau merasakan pertolongan Tuhan. Karena memang penyakit COVID ini kan penyakit yang memang masih dianggap seperti aib ya. Jadi ketika kami itu positif, memang kami sekeluarga saya, suami saya dan ketiga anak-anak saya, kami berusaha untuk tidak menceritakan ke siapapun karena kami mau merasakan pertolongan Tuhan. Kami mau berdiam diri, kami mau fokus dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan keluarga kami, terutama. Makanya kami tidak expose hal ini kepada saudara, kepada teman, kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Kami tidak siarkan ini. Karena kami menang dulu. Karena hal yang paling indah adalah ketika
kita menang dan kita ceritakan kemenangan kita. Perjalanan kami itu sekitar pokoknya itu 14 hari sampai akhirnya kami dinyatakan oleh petugas kesehatan setempat kami sudah sembuh dan kami sudah bisa beraktivitas kembali. Dan itu luar biasanya Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang harus kita percayai, bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang kalau ada dari bagian dari Bapak Ibu Saudara yang terpapar COVID, sekalipun dia sudah tua, seperti yang tadi saya katakan, opung saya 87 kalau nggak salah ya usianya, tapi Tuhan buat dia tetap survive. Dia nggak ada ngerasakan gejala apapun, dia tidak ada sesak nafas, dia tidak ada batuk, dia tidak panas, tidak ada. Dia survive. Dan papi saya dia punya penyakit jantung, dia survive. Mami saya punya hipertensi, dia survive. Suami saya itu hipertensi juga saudara, tapi dia survive. Dan saya termasuk orang yang punya penyakit lambung, yang termasuk juga bisa dikatakan agak menyeramkan gitu. Ya, Tuhan buat kami survive. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman kami ini, apa yang bisa kami bagikan, yang bisa bagikan, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mungkin ada juga yang berpikir, oh waktu pertama kali terpapar masih ketemu orang. Kami tidak ada keinginan untuk menjebloskan dalam tanda kutip. Memang pada dasarnya kami papi saya yang pertama kali merasakan gejala itu sudah periksa rapid test berkali-kali dan dinyatakan non reaktif. Kami langsung close semuanya, lockdown, rumah itu di lockdown gitu secara pribadi, dan kami pun isolasi mandiri, kami melockdown rumah kami. Dan itulah pertolongan Tuhan. Jadi kami merasakan itu adalah tepat di Desember, jadi menjelang Natal. Dan kami boleh merasakan Natalan di rumah. Mami saya, papi saya Natalan di rumah sakit. Bahkan tahun baru juga mereka di rumah sakit, kami di rumah. Yang tadinya kami pelayanan keluar kota, kami pelayanan mission trip kemana-mana, tapi ternyata Tuhan suruh kami berdiam diri. Berdiam diri, mensyukuri setiap berkat, setiap nafas, setiap pertolongan Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Dan satu hal saudara yang saya mau pesankan adalah please respect. Respect jika ada seseorang, saudara, teman pelayanan, komunitas kita yang kalau mereka menderita COVID-19, please jangan diomongin. Jangan diomongin dan jangan diomongin. Ya, karena doakan mereka, support mereka. Kalau memang kalian gak bisa support dengan finance, dengan materi, support mereka dengan doa, support mereka dengan kata-kata berkat. Jangan jadi diomongin, ih kemarin saya baru parah ya, saya tuh baru ketemu sama dia gak ngasih tahu segala macam. No, tidak ada orang yang sadar kalau dia terkena COVID, benar. Karena rasa-rasanya itu seperti kita rasakan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan apapun itu. Intinya adalah ketika ada teman atau apapun itu, atau saudara atau keluarga, please respect. Karena ingat sekali lagi, kita tidak tahu kapan virus itu bisa menyerang keluarga kita. Ingat sekali lagi, saya pesankan adalah jaga kesehatan. Jangan pernah berpikir teman kita aman. Curiga, dengan tanda kutip ya, curiga bahwa siapapun bisa menularkan kepada orang itu. Jadi jangan kita kepedean untuk kita tuh nggak pakai masker bersama orang di sebelah kanan kiri kita. Karena orang yang sudah sesteril mungkin sekalipun, mereka juga tetap bisa terdampak penyakit ini. Selama kita menjalani isolasi mandiri atau apapun itu, atau di rumah sakit, please pikiran kita harus tenang. Jadi saudara, ini ada pengalaman singkat juga. Setelah papi saya di rumah sakit hari pertama, jadi hari ini dia dirawat di rumah sakit, besokannya kami mendengar bahwa orang yang pertama kali jemaat tadi menularkan itu adalah sudah dipanggil Tuhan. Itu yang membuat hati, pikiran kami tuh pada waktu itu tuh, waduh, rasanya campur aduk. Aduh, selamat gak ya nih gue? Selamat gak ya papi gue? Selamat gak ya nyokap gue? Tapi ternyata Tuhan buat semuanya indah. Semua bukan untuk mendatangkan yang jahat, bukan untuk
hal yang tidak baik, semua untuk mendatangkan kebaikan. Tetap berharap bagi siapapun yang sekarang yang masih terkonfirmasi positif, tetap berharap, percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.